Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarankan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30. Sultan Syaril sedang berada di ruang kerja, dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, bertemu lagi dengan kabar Anda, berita utama. Dikabarkan Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 4 Agustus dikarenakan kota industri dari Jepang, Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno sekarang. Sultan Syaril dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Sultan Syaril mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kalian datang ke sini? Ada masalah apa ini? Ada berita penting yang disampaikan oleh saya. Saya dengar Jepang telah menyerah pada pihak sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua ini hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan Indonesia tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami izin pamit. Mari Bung Hatta. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22.00, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Suekarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Dengan tergesa-gesa, mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera melakukan kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari, Bung. Ini, turunlah leherku sekarang. Tak perlu menunggu esok hari. Sudahlah. Ada guna nggak ini? Mari duduk kembali. Kita bicarakan baik-baik. Kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda meminta Soekarno untuk melakukannya? Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri saja? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dianggap pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, untuk apa kita menunggu rakyat Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkannya sendiri. Kekuatan kita sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan mampu bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Aku yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar, Bung. Kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua untuk keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua, para pemuda lalu melakukan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, berguna untuk membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Culik. Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka.
Saya setuju. Dengan begitu Jepang akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Baik, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu mengamankan kami dan cari tempat untuk menyembunyikan Bung Hatta dan Bung Karno? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jong King Song. Baiklah Subeno, terima kasih. Subeno setuju dan menempatkan kita di rumah JKC. Kapan kita akan menculiknya? Secepatnya, usia tunggu. Anda setuju? Pukul berapa? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediaman untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok sudah menjadi keputusan para pemuda. Rakyat sudah menyerbu kota. Apa yang kalian bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena pasukan Jepang masih utuh di Pulau Jawa. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Anda harus ikut dengan Bung Hatta ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tak sadarkah kalian saya memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih Kang Mas? Dinas pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar. Jika kalian membawa aku, kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi Anda harus ikut dengan kami sekarang juga, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jing King Song. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah sekali percaya dengan kabar ini? Jepang akan menyerah dan akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang, Bung. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentuk ke Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa, Soleh? Kenapa kau terengah-engah? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa maksud ingin menyebut Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Ikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? PPKI batal karena mereka tanya. Jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Kenapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Jadi berita itu benar adanya. Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan Sahir sudah memberitahukan itu kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah dari tadi Guntur menangis terus. Betul, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga Bung Karno. Apakah janjimu itu bisa dipegang, Bung? Baiklah kalau begitu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya. Hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda? Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan besok. Benarkah itu? Baiklah, silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan menjamin keamanan kalian di sini. Saya akan istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Sama-sama. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar berubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dan negara mengatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah tertulis. Lanjutkan, Bung. Atau mengenai tindakan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan bersama dan dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, umat Islam melakukan sholat sebanyak 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini, tanggal 17 Agustus, hari Jumat? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melakukannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit jendela merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini Bung, naskahnya siap ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul ke halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membicarakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan salah satu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan Indonesia.
bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang ini, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita telah menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.